untuk yang kolom ketiga, saya kesini dulu aja. Di kolom yang ketiga, karena ini judulnya atau ya kuliah analisis eksplorasi penyebab masalah. Berarti sebab masalahnya yang sudah ada di kolom 2 itu kita analisis gitu ya. Nah, analisis itu seperti deskripsi Bapak Ibu. Kalau analisis itu berarti kita menyambungkan dengan kajian literaturnya itu begitu. Nah, jadi untuk penempatan penulisan di LK1.2 ini untuk literatur atau sumber-sumber itu ya, misalkan dari Jali, Budi dan seterusnya, itu ditaruhnya di kolom yang ketiga gitu. Jadi yang kolom kedua murni sebagai saja, tidak perlu ada sumber-sumber itu gitu. Nah, di kolom ketiga baru ada sumber itu, kemudian jadi di kolom ketiga yang pendapat ini berarti Bu? Iya itu. Jadi pendapat-pendapat itu di kolom ketiga, namun tidak sekedar ditempel gitu. Jadi misalkan Jali mengatakan minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari dan seterusnya, itu kan definisi dari minat gitu. Nah, jadi tidak hanya saya cari durasi saja teman-teman. Kalau ingin dimatikan silahkan. Saya tidak akan banyak ngomong juga. Dalam lagi misal gitu ya. Nah, itu harus ada ulasannya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Al tadi. Jadi ketika Jali mengatakan seperti ini, minat adalah perasaan ingin tahu. Mungkin kita berasumsi, mungkin siswa minat belajarnya rendah itu karena memang ada banyak rasa ingin tahunya dan seterusnya. Berarti itu diletakkan di kolom kedua, Bu? Di kolom ketiga itu. Kalau kolom kedua itu murni sebab masalah. Betul. Kalau kolom ketiga sumber atau literaturnya ditambahkan, bisa diulangi lagi tadi. Bisa diulangi sebab masalahnya tadi yang di kolom 2, tapi diulas, dikait-kaitkan gitu dengan sumbernya atau literaturnya. Oh iya, 2 menit ya. Namun Bapak Ibu 8 menit lagi. Untuk menganalisis ini, lagi-lagi kita tetap harus memperhatikan kondisi di sekolah masing-masing begitu. Jadi tidak serta merta semuanya dikaitkan. Yang penting kita misalkan ini, misalkan kita nemunya literaturnya ini, kebetulan kita nemunya ini, terus dicocok-cocokkan gitu. Katakanlah dalam tanda kutip dipaksakan misal, namun itu sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan yang ada di lapangan atau di sekolah. Nah, itu juga kita hindari betul seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sekalian cek Bapak Ibu, kemudian untuk sumbernya Bapak Ibu, saya boleh bertanya, Bapak Ibu biasanya mengambil sumber dari mana? Apa begitu? Google. Dari Google. Atau dari makalah ya. Terus ya Bapak Ibu, memang kita sebenarnya sekarang sudah ada di internet semuanya begitu, dan Bapak Ibu sudah mengambil dari jurnal atau artikel. Nah, kalau untuk sampai di jurnalnya atau sampai di artikelnya, biasanya Bapak Ibu ngetik kata kunci apa di Google? Kalau boleh tahu sih. Itu yang kata bendanya ya tadi kan, siswa memiliki minat, berarti minat aja langsung minat belajar rendah, bedanya kayak gitu jurnal apa itu nanti mau di rekomend sama Google-nya. Kurang 6. Baik, sudah sangat bagus Bapak Ibu. Namun ini sedikit saya tambahan, barangkali bisa menjadi rujukan untuk Bapak Ibu mencari sumber. Saya ketikkan di chat box. Ya, jadi sudah saya ketikkan di chat box Bapak Ibu. Ada sedang ini ya 2 web yang bisa kita mengakses artikel-artikel di sana, artikel internasional begitu, dan insya Allah akan lebih mudah barangkali ya Bapak Ibu untuk kita mencari sumber-sumber yang terbaru, misalkan 5 tahun terakhir seperti itu. Ada di simagojr.com dan juga doeg.com gitu.
Ya nanti untuk kata kunci seperti biasanya kita memasukkan kata kunci yang diperlukan seperti itu. Begitu Bapak Ibu, sedikit tambahan saja. Kemudian ya sedikit juga masukan untuk cara penulisan Bapak Ibu. Di sini misalkan ya, menurut Jali 2013 dan seterusnya tadi ada halaman kalau tidak salah. Nah, kalau misalkan itu tidak berupa kutipan langsung, berarti kutipan tidak langsung ya, atau hasil dari parafrase, hasil dari penulisan ulang menggunakan kata-kata sendiri, nah itu halaman bisa dihapuskan. Begitu. Ya. Jadi tidak perlu ada halaman. Dan juga tim sudah menyampaikan banyak sekali literatur, dan itu saya rasa sudah cukup mewakili poin-poin yang disampaikan. Ini hanya tambahan saja. Untuk intrinsic motivation itu kita bisa ambil dari Hammer 2001 itu. Kemudian ya Ibu, Apa tadi Bu? Diambil dari apa? sebentar Ibu, saya tuliskan lagi di ini ya, di chatbox Ibu. Intrinsic motivation. Ini mau bertanya Bu Deni. Ya, Bu Agista. ya Ibu. Yang raise-nya Ya, Bu Neni, silakan Ibu. Sambil saya masih mengetik ya. Silakan. Iya, maaf Bu, jadi mau konfirmasi aja pemahaman yang saya dapatkan gitu ya Bu. Nah, jadi kan kalau kemarin itu memang tidak secara langsung sama Pak Teguh diinform harus gimana ngisi LK-nya. Cuman kita tuh yang inisiatif lihat di YouTube. Nah, jadi pemahaman kami itu berdasarkan YouTube itu, identifikasi masalahnya kan kita memang ambil dari angka 1. Nah, untuk analisis yang di angka 1 itu kita simpennya di LK 3 di LK 1.2 yang kolom ketiga, yang seperti yang Bu Al kerjakan itu. Karena terus Pak Teguh menguatkan, jadi di kolom 2 itu, maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi teman-teman. Jadi kalau kata Pak Teguh itu di kolom yang 2 itu, kolom 1 adalah identifikasi masalah, kolom 2 itu kajian literatur gitu. Jadi misalnya kayak tadi minat bacanya, nah kemudian di kolom 3 yang merupakan analisis eksplorasi, kita relate dengan hasil wawancara. Jadi misalnya gini, kalau menurut teori rendahnya minat baca itu karena tidak ada rasa ingin tahu, misalnya begitu. Tapi kemudian ketika kita wawancara dengan siswanya di real life, ternyata bukan tidak ada rasa ingin tahu, tapi mereka nggak baca itu karena buku di perpustakaannya jelek-jelek atau kurang menarik misalnya. Nah, maka yang kami isi di kolom 3 itu adalah yang relate dengan identifikasi masalah, yaitu bukan sesuai dengan teori ternyata, tetapi karena memang fasilitas perpustakaan tidak memadai atau mendukung minat baca siswa. Nah, jadi gitu loh. Tapi kemudian barusan ketika Ibu menjelaskan, justru malah jadinya dibalik. Jadi yang analisisnya itu yang kami rasa dulu di LK1 itu analisisnya disimpan di kolom 3, terus kemudian Ibu jelaskan jadi yang real life-nya itu di kolom 2, baru jadi dianalisis. ada dua dosen, gitu ya, Bu, ya? pemahamannya Jadi, berbeda. Teman-teman ini mahasiswanya agak bingung. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Neni untuk masukannya. Ya, barangkali memang seperti itu masukan dari Pak Teguh atau arahan. mohon maaf itu Agista. Ya, Pak Teguh ya. Kalau tadi Pak Teguh memberikan saran di kelompok kami untuk kolom 1 itu identifikasi masalah yang diambil dari LK1, LK1.1, kemudian kolom 2 itu adalah penyebab masalah atau hasil eksplorasi dari identifikasi masalah, itu kita jabarkan di situ. Kemudian tadi tanpa literasi juga. Baru kemudian di kolom 3
itu kita narasi. analisis hasil eksplorasinya itu berdasarkan masalah-masalah yang sudah dieksplorasi disertai dengan literatur yang sudah kita dapatkan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Bahtiar. Berarti ini ada 2 versi begitu ya? 2 versi. Ya boleh Ustaz, nambahin mungkin yang disampaikan oleh Pak Bahtiar kalau nggak salah menyimak kemarin memang kelompok kita juga sempat diskusi dengan Pak Teguh. Itu memang identifikasi masalah satu poin itu dikembangkan dari 4 poin. 10 menit. Jadi kita punya banyak sekali identifikasi masalah dan setiap poinnya itu kita kembangkan itu memang kalau saya kurang menyimak Pak Bahtiar di kolom berapa, cuman kita masukkan di kolom kedua karena rasanya sih untuk kajian literatur nanti aja dulu fokusnya di penyebab masalahnya itu eksplorasinya dulu katanya. Jadi akhirnya kita hari ini pun sampai sana karena untuk kajian literatur sekarang saya belum berani. Mungkin amanat dari Pak itu sih kemarin seperti itu. Tapi kalau ada apa-apa dengan dia kita nanti tinggal saling ini aja katanya saling meluruskan seperti itu. Mungkin itu aja tambahannya. Agista, terima kasih waktu. Untuk maaf Ibu, bentar. Ini silakan Ibu. Ya, saya menambahkan yang dari penambahan dari Pak Ferry penjelasan tadi bahwa yang ada 4 kajian yang pengembangan dari penyebab masalah itu kalau menurut Pak Teguh kemarin terdiri dari yang pertama siswa, kemudian guru, kemudian lingkungan. yang ketiga lingkungan atau environment, kemudian yang keempat prinsipal. Jadi ada 4 yang ditambahkan di dalam penyebab masalah. Nah, pada kolom 3 kami narasi. seperti dikatakan Pak Bahtiar, kami tidak menyatakan literatur. Ya, nanti pada analisis baru kami mengacu pada literatur. Jadi ada 4 tadi, terdiri dari guru, siswa, guru, lingkungan, dan prinsipal. Ya, itu. Ya, baik, terima kasih Bu Mida dan juga terima kasih Pak Ari untuk masukannya menambahkan dari Bu Neni dan juga Pak Bahtiar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada 2 versi begitu ya cara penulisan atau cara pengisian LK 1.2. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu untuk pengisian LK begitu ya, kalau dari pandangan saya pribadi itu misalnya sejelek-jeleknya begitu kita mau mengandaikan sejelek-jeleknya tertukar begitu kan intinya tulisannya sama begitu ya, sama-sama ada kajian literatur entah itu di kolom 2 atau 3 ada di sana, analisisnya pun juga ada seperti itu ya, karena memang tidak ada arahan khusus begitu dari panitia PPG begitu untuk LKA ini LKA 2 itu mengisinya seperti apa. Jadi kita memang harus menginterpretasi sendiri dan interpretasi itu bisa banyak gitu. Ya tidak ada fixed meaning begitu ya kalau kita merujuk dari perkataannya Jacques Derrida misalnya seperti itu. Nah, kalau menurut atau mungkin ya yang bisa saya beri penalahan begitu untuk masalah ini, silahkan Bapak Ibu sepakati itu baiknya yang seperti apa. Jika memang yang dirasa arti dari analisis itu ya analisis yang dikaitkan dengan itu sumber-sumber atau literatur ya berarti literatur ada di kolom 3. Jika yang dirasa penyebab masalah itu juga sudah include literatur, silakan dimasukkan di kolom 2. Begitu saja. Kembali lagi, kita tidak ada pihak ketiga, tidak ada orang ketiga di antara kita, begitu Bapak Ibu, yang menilai ya dosen-dosen ini saja yang langsung mengajar Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita tuh sudah paham alurnya, begitu kita sudah paham maunya atau apa yang dikehendaki Bapak Ibu. Begitu masalah bolak-balik pengisiannya itu saya rasa
tidak menjadi negara begitu. Iya Bu, makasih Bu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, Terima kasih Bu Azita. yang penting selesai begitu. Yang penting Iya. selesai begitu. Yang penting jadi. Yang penting jadi. Ya, Terima kasih Bu. ya. Kemudian terakhir ya, kita kembali ke persoalan tadi di awal ya. Untuk yang di chat box sudah saya tuliskan untuk tambahan intensification dari Harnon di Thohir gitu ya, di artikel yang ditulis oleh lalu Thohir kalau tidak salah tahun 2017 begitu. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Mida juga ya, bahwa ada beberapa poin yang dibagi, ada menyinggung lingkungan juga, menyinggung ya salah satu poin dari lingkungan itu juga orang tua sebetulnya. Ya sudah 15 menit teman-teman, sudah ini durasinya. Juga Saya matikan. ada faktor dari orang tua juga.